Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Putri Andanu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai makna sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai makna dari sila kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari sila kedua. Sila kedua terdiri dari 3 kata. Yang pertama, kemanusiaan. Kemanusiaan yang berarti sifat manusia yang berakal budi. Kedua, adil, yang merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan norma, secara objektif, tidak dilakukan secara subjektif, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Serta yang ketiga, beradab, yang merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai budaya seperti norma sosial dan norma kesusilaan. Sila kedua lahir dari adanya konsep pemikiran mengenai dasar negara dari para tokoh, seperti konsep pemikiran yang disampaikan oleh Muhammad Yamin mengenai perikemanusiaan dan konsep pemikiran dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno mengenai internasionalisme atau perikemanusiaan. Prinsip pelaksanaan sila kedua yaitu mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan yang sama sebagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila kedua juga mengandung nilai tentang kemanusiaan yang harus diterapkan untuk menciptakan pelaksanaan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lambang dari sila kedua. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa sila kedua berlambangkan rantai emas dengan latar merah. Jika kita perhatikan lebih mendetail pada rantai emas tersebut, terdapat 2 mata rantai. Yang pertama, mata rantai berbentuk lingkaran. Mata rantai ini melambangkan seorang perempuan, dan mata rantai berbentuk persegi yang menggambarkan seorang laki-laki. Mata rantai yang saling kokoh itu menggambarkan bahwa apabila masyarakat Indonesia baik itu laki-laki dan perempuan saling bahu-membahu, maka akan membentuk sistem yang kuat dan yang kokoh. Selanjutnya, latar berwarna merah melambangkan sikap keberanian. Jadi makna dari lambang sila kedua yaitu untuk mencapai Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju, maka dibutuhkan keberanian dari setiap putra-putri bangsa Indonesia yang akan selalu bahu-membahu hingga terbentuklah bangsa yang kokoh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna dari sila kedua. Yang pertama, makna sebagai dasar negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi pedoman dalam beretika di kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan pengaplikasian dari nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal, yaitu kesesama manusia dan kesesama makhluk hidup. Yang kedua, sila kedua sebagai ideologi. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, yang mana dalam pelaksanaannya akan menjalin interaksi sosial dengan sesama manusia dengan saling menghargai, menghormati, dan tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sebagai sila kedua sebagai sistem etika, yang merupakan implikasi moral yang diungkapkan dengan cara sikap yang adil dan beradab, sehingga dalam pelaksanaannya akan menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, yaitu kebajikan dan kearifan. Yang keempat, makna sila kedua sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan sejarah pengalaman bangsa Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan akar yang kuat dalam historis kebangsaan Indonesia. Melalui kemerdekaan Indonesia akan menghadirkan bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan sosial, yang memiliki komitmen untuk menerlibat dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta sebagai bentuk permuliaan hak-hak manusia dalam suasana kekeluargaan dan berbangsa di Indonesia. Yang kelima, sebagai nilai pengembangan ilmu. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya. Sebagai manusia, kita harus memiliki keinginan seperti keberkecukupan materi, bersosialisasi, eksistensi, dihargai untuk mengeluarkan pendapat, serta berperan nyata dalam kehidupan
untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna sila kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam sila kedua terkandung banyak nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai kesopanan dan beradab. Dalam nilai kesopanan dan beradab, yaitu seluruh masyarakat Indonesia harus bersikap sopan serta memiliki adab yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan dari nilai kesopanan ini juga terkandung dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Adapun contoh penerapan nilai kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, hormat dan selalu patuh kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, menjaga sikap serta senantiasa bersikap sopan dalam berbagai kondisi, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat. Nilai yang kedua yaitu rasa empati dan kasih sayang. Rasa empati dan kasih sayang perlu kita tanamkan di dalam lubuk hati kita, sehingga akan menciptakan rasa kepedulian terhadap sesama manusia, sehingga akan menciptakan kehidupan masyarakat yang selalu rukun serta saling bahu-membahu membantu sesama. Penerapan dari nilai rasa empati dan kasih sayang juga terdapat di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Adapun contoh penerapan nilai rasa empati dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, saling menyayangi dan mencintai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, selalu membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan. Serta yang ketiga, menciptakan suasana yang nyaman, rukun, harmonis, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan bermasyarakat. Nilai ketiga yang terkandung dalam sila kedua yaitu kesamaan derajat sesama manusia. Nilai ini memiliki makna bahwa seluruh lapisan masyarakat di Indonesia memiliki perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan di antaranya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya, dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama, baik di mata negara, hukum, serta seluruh masyarakat Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Nilai ini juga tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 yaitu pasal 27, pasal 28C, pasal 28D, dan pasal 28F. Serta juga tercantum dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Adapun penerapan dari nilai kesamaan derajat di kehidupan sehari-hari, yang pertama, tidak membedakan agama, suku, ras, serta adat istiadat di lingkungan masyarakat, dan menerima dan menghargai perbedaan pendapat. Nilai keempat yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dalam kehidupan masyarakat tidak saling menjatuhkan, tidak membanding-bandingkan sesama individu, serta akan menumbuhkan rasa peduli untuk saling bergotong royong untuk menciptakan Indonesia yang makmur dan tentram. Nilai menjunjung tinggi kemanusiaan juga terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 28A, pasal 28B, dan pasal 28J, serta dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Penerapan nilai menjunjung tinggi kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memiliki sikap untuk senantiasa menyeimbangkan pelaksanaan antara hak dan kewajiban, serta yang kedua, memiliki keberanian untuk menegur serta menyampaikan kebenaran apabila menemukan kesalahan di lingkungan umum. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila harus diamalkan serta diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercapai kehidupan bangsa dan negara yang aman dan damai. Apabila dari nilai tersebut tidak diterapkan, maka akan terjadi kasus penyimpangan. Seperti video yang akan kita tonton sama-sama, terjadi penyimpangan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Mari kita tonton videonya bersama-sama.